Bayangkan, sebuah pulau terpencil, di mana rahasia besar tersembunyi di balik pohon-pohon rimbun dan laut yang tenang. Suatu hari, sebuah kapal misterius terdampar tanpa awak, dan di malam hari, cahaya aneh mulai melintas di langit. Siapa yang ada di balik fenomena ini? Di sini, di Pulau Nyur, kisah tentang seorang alien yang menyamar di antara manusia dimulai. Tapi, apa yang terjadi ketika keingintahuan manusia bertemu dengan makhluk dari luar angkasa? Dan apa yang bisa kita pelajari dari misteri ini? Tonton terus untuk mengetahui kisahnya. Di sebuah pulau kecil di Indonesia yang dikelilingi hutan lebat dan pantai yang indah, sebuah kejadian misterius sedang terjadi. Orang-orang desa mulai merasakan adanya hal-hal aneh yang terjadi di sekitar mereka. Pagi itu, sebuah kapal besar tanpa identitas ditemukan terdampar di pantai, tanpa ada awak kapal yang ditemukan. Namun, yang lebih mencurigakan lagi adalah penampakan-penampakan yang tidak biasa. Di malam hari, beberapa penduduk melihat cahaya aneh bergerak-gerak di langit. Di siang hari, ada sosok-sosok yang tampaknya tak sepenuhnya manusia. Cerita dimulai dengan seorang pemuda desa bernama Dito, yang sering berinteraksi dengan orang-orang desa dan selalu penasaran tentang hal-hal misterius. Pada suatu pagi, Dito dan teman-temannya, Mia dan Budi, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kapal yang terdampar itu. Mereka menyusuri pantai dan menemukan sebuah jejak yang tidak biasa, seolah-olah jejak kaki manusia. Namun ada sesuatu yang aneh dari bentuknya. Ketika mereka kembali ke desa, mereka mendengar cerita-cerita aneh dari penduduk yang mengaku melihat sosok misterius di tengah hutan. Seorang nenek tua bercerita tentang makhluk yang tidak berasal dari bumi yang pernah muncul di malam hari dan menghilang dengan cepat. Dito, yang selalu rasional, memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut. Pada malam hari, Dito, Mia, dan Budi masuk ke dalam hutan dengan penuh rasa penasaran. Mereka melewati jalan setapak yang gelap dan hanya diterangi oleh senter. Saat mereka tiba di sebuah lapangan terbuka, mereka melihat cahaya biru terang yang tidak wajar. Saat mendekat, mereka terkejut melihat sosok yang tampak manusia, namun ada sesuatu yang sangat berbeda. Sosok itu memiliki mata yang sangat besar dan bersinar. Kulitnya tampak mulus dan berkilau, seperti terbuat dari bahan yang tidak dapat dikenali. Dito yang penasaran mendekat lebih jauh. Namun sosok itu langsung menghilang dalam sekejap mata. Mereka berlarian keluar dari hutan. Namun Dito merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah suara dalam pikirannya mengingatkannya bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan makhluk biasa. Keanehan-keanehan semakin menjadi-jadi. Seorang pendatang baru muncul di desa. Pria tersebut bernama Adam. Dia adalah seorang ilmuwan yang mengaku sedang meneliti flora dan fauna langka di Indonesia. Namun, Dito merasakan ada yang aneh dari sikap Adam. Ia terlalu tahu banyak tentang hal-hal yang tidak wajar, seolah-olah sudah lama mempelajari kehidupan di pulau itu. Dito dan Mia mulai menyelidiki lebih lanjut tentang Adam. Mereka mengetahui bahwa ia tinggal di sebuah rumah yang terisolasi di pinggiran desa dan sering melakukan penelitian di malam hari. Pada suatu malam, mereka mengintip rumah Adam dan melihat sosoknya berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Beberapa kali, Adam menatap langit, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang jauh di atas sana. Akhirnya Dito dan Mia memutuskan untuk menghadapi Adam. Mereka pergi ke rumahnya dan memaksa untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Adam pun mengaku bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah alien yang datang dari planet yang sangat jauh, dan tujuan kedatangannya adalah untuk mempelajari kehidupan di bumi. Adam menceritakan bahwa dia tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Sebagai bagian dari misinya, dia harus menyamar sebagai manusia agar dapat memahami cara hidup manusia dan menjalankan eksperimen ilmiah di bumi. Namun, dalam prosesnya, dia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu dia pelajari. Bagaimana rasa kemanusiaan itu bisa tumbuh di dalam dirinya. Adam mengungkapkan bahwa makhluk yang Dito dan teman-temannya lihat di hutan adalah sesama alien yang sedang berusaha berkomunikasi dengan dia. Mereka berada dalam kondisi yang sangat terbatas, karena mereka harus menyembunyikan keberadaan mereka dari pemerintah dunia. Meskipun demikian, Dito dan teman-temannya menghadapi dilema besar. Mereka merasa khawatir tentang konsekuensi jika keberadaan Adam dan makhluk-makhluk lain tersebut terungkap kepada dunia. Di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa mereka telah melihat sisi kemanusiaan Adam yang penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, Dito dan Mia memutuskan untuk membantu Adam agar dia bisa terus menjalani misinya dengan aman. Namun,
Mereka berjanji akan menjaga rahasia ini bersama-sama. Mereka juga berusaha untuk memahami bahwa ada banyak hal di luar sana yang belum mereka pahami. Dan kadang-kadang, kehidupan penuh dengan misteri yang tak terungkapkan. Sosok Adam akhirnya menghilang, dan cerita ini tetap menjadi rahasia mereka bertiga. Namun, Dito sering teringat pada malam itu, meskipun hidup kembali normal di desa. Dia tahu bahwa dunia ini jauh lebih besar dan lebih misterius dari yang bisa mereka bayangkan. Di langit malam, dia kadang-kadang melihat cahaya biru yang jauh di horizon, seolah mengingatkannya pada kisah yang tak akan pernah dilupakan. Dari cerita ini, kita diajarkan tentang pentingnya keingintahuan. Dito, sang tokoh utama, tidak takut untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian misterius di sekitarnya. Meskipun banyak hal yang tidak ia pahami, dia tetap berani menyelidiki dan mencari jawaban. Dari sini, kita bisa belajar bahwa memiliki rasa ingin tahu yang kuat adalah langkah pertama untuk menemukan kebenaran, bahkan ketika jalan yang kita tempuh penuh ketidakpastian. Selanjutnya, kita belajar tentang pentingnya menghargai keberagaman. Meskipun Adam bukan manusia biasa, dia datang dengan niat untuk memahami kehidupan di bumi. Meskipun tampak asing, Adam berusaha mempelajari bagaimana manusia berpikir dan merasa. Ini mengajarkan kita untuk membuka hati dan pikiran terhadap orang-orang yang berbeda, baik dalam hal budaya, latar belakang, maupun pandangan hidup. Setiap individu, meski berbeda, bisa memberikan perspektif yang berharga bagi kita. Saat Dito dan teman-temannya menghadapi makhluk misterius di hutan, mereka tidak langsung panik atau bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka menghadapi ketakutan mereka dengan kebijaksanaan dan hati-hati. Ini adalah pesan penting untuk kita semua. Dalam menghadapi situasi sulit, tidak ada gunanya bertindak terburu-buru. Kita perlu berpikir jernih, menjaga ketenangan, dan mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Kepercayaan adalah tema penting berikutnya. Ketika Dito dan teman-temannya mengetahui rahasia Adam, mereka memutuskan untuk menjaga rahasia itu bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa menjaga kepercayaan bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting dalam membangun hubungan yang baik. Terkadang, ada hal-hal yang harus kita simpan untuk kebaikan bersama, dan itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita terhadap orang lain. Terakhir, cerita ini mengingatkan kita bahwa dunia ini jauh lebih besar dan lebih misterius daripada yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang tidak kita pahami, dan kadang-kadang kita hanya perlu menerima bahwa misteri adalah bagian dari hidup. Tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang langsung, tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa belajar dan terus mencari. Dunia ini penuh dengan keajaiban yang tak terungkapkan. Jadi teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Semoga pesan-pesan ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mencari, memahami, dan membuka hati terhadap dunia sekitar kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.